Karena itu tepatlah bila mana Nabi berpesan, tahukah kalian, bila mana seorang hakim menegakkan keadilan, dan ia percaya bahwa keadilan yang demikian itulah yang keluar dari hati dan mulutnya. Bahwa sebagai manusia ia juga tidak luput daripada kekurangan dan kesalahan. Satu saat putusannya keliru. Namun ia yakin bahwa itu adalah keadilan yang ditegakkannya. Contoh konkret bisa saya kemukakan. Tentang berbuat adil kepada orang tua. Saya ingin sekedar memperbandingkan, bukan mencela tentang mengenai perangkat hukum yang ada kita laksanakan sekarang ini. Undang-undang itu adalah karya hukum nasional yang disebut Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini memuat antara lain, bila mana seorang hakim yang harus diadili adalah ayah dan ibunya, ia harus menyatakan dirinya untuk mengundurkan diri bersikap sebagai hakim. Oleh karena itu timbul pertanyaan saya, apakah memang tepat dan benar yang demikian itu dituntut dari seorang hakim? Katakanlah ayah atau ibunya yang harus diadilinya menurut Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Memang seyogianya demikianlah sikap si hakim. Tetapi waktu saya merenung tentang firman Ilahi Rabbi, jadilah engkau saksi menegakkan keadilan. Pertama terhadap dirimu, kemudian kedua ayah dan ibumu. Akankah saya, bila mana terjadi, mudah-mudahan tidak, di antara keluarga saya, harus saya adili untuk berkata, KUHP atau Kitab Undang Hukum Acara Pidana memerintahkan saya untuk tidak mengadili mengenai saudara saya ini. Hemat saya bertentangan dengan azas dan prinsip penegakan hukum dan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang diangkat daripada sumber utama kitab suci Al-Quranul Karim dan contoh Rasulullah. Rasul yang kita jadikan sebagai panutan dalam penegakan hukum. Satu saat seorang di antara sahabat mereka berkata, ya Rasulullah, telah terjadi pencurian di antara daripada yaitu umatmu. Ia seorang bangsawan Quraisy. Kemudian ia harus diadili. Ya Rasulullah, jangan berlakukanlah hukum potong tangan terhadap mengenai si bangsawan Quraisy ini. Nabi menjawab, engkau telah menyalahgunakan pemahaman berlakunya keadilan tanpa pilih bulu. Dengar Humasah, seandainya anakku Fatimah, anak kandungku, melakukan pencurian, aku tidak ragu menerapkan mengenai hukum potong tangan baginya. Karena celakanya mengenai satu umat dan bangsa. Bila yang mencuri seorang bangsawan, baginya tidak berlaku tentang hukum dan keadilan yang sama. Dengar. Dan oleh karena itu pada saat saya merenung kembali tentang hakikat menegakkan keadilan tanpa pilih bulu yang diangkat dari ajaran Islam. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah ucap saya. Terutama pada saat saya membaca irah-irah putusan yang diucapkan seorang hakim tiada lain demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tentang peristiwa menegakkan keadilan tanpa pilih bulu ini, saya juga membaca di antara peristiwa yang patut dan layak kita jadikan sebagai pedoman tentang mengenai penegakan keadilan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada saat seorang wanita pelacur mengadu kepadanya. Dan ia berkata, ya Amirul Mukminin, ini anak yang kubawa kepadamu adalah hasil perbuatan anakmu mengenai Abu Sahmah. Terkejut mengenai khalifah seraya ia berkata, masa anakku melakukan perbuatan yang demikian, sedang ia telah kudidik menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka pada saat itu seakan emosi telah ada di dalam dirinya untuk langsung menghakimi mengenai anaknya. Namun teringat ia pesan Rasulullah, tegakkanlah keadilan biar terhadap siapapun juga terhadap anakmu melalui proses mengenai pengadilan.
Dipanggilnya anaknya seraya ia berkata, "Anakku Abu Sahmah, telah ada seorang wanita yang membawa anak kepadamu dan ia mendakwa karena ini adalah karena perbuatanmu." Si anak merenung sejenak seraya ia berkata, "Ya ayahanda, sepanjang ku ingat-ingat belum pernah aku melakukan perbuatan yang sedemikian keji karena ia bertentangan dengan iman Islamku." Ayahnya berkata, "Tolong ingat-ingat anakku, barangkali engkau lupa." Tersentak ia seraya berkata, "Betul ayahku. Satu saat, pada saat saya di dalam keadaan mabuk, karena digoda oleh mereka yang biasa berbuat yang demikian itu. Saat itulah mereka sodorkan si wanita untuk kemudian kugauli. Maka benar ayahku." Pada saat itu Umar berkata, "Anakku, bagimu berlaku hukum yang sama seperti ditinggalkan oleh Rasulullah terhadap anak kandungnya Fatimah bila mana melakukan pencurian. Juga berlaku hukum potong tangan. Engkau juga harus melaksanakan yang demikian anakku." Sang anak Abu Sahmah berkata, "Ya ayahanda, aku ikhlas menerima mengenai bila itulah tuntutan yang engkau tetapkan kepadaku dalam rangka mensucikan diriku dari dosa akibat perbuatanku." Ayahanda Khalifah Umar bin Faruq bin Khattab melaksanakan hukum rajam karena si anak telah berkeluarga sampai dengan kematiannya. Orang berkata keji dan kejam. Memang dari akal demikianlah keadaannya. Tapi dari iman bukan seperti itu. Orang yang beriman ikhlas berkata, "Bila pernah aku berbuat salah ilahi Rabbi, salah apapun bentuk dan wujudnya, aku ingin menembus dan membersihkan diriku dengan hukuman yang engkau tetapkan. Kalaulah karena itu dipidana sampai dengan pidana mati, kematian bukan kuanggap sebagai sesuatu imbalan pembalasan, tetapi sekedar mengenai pensucian diriku melalui tobat dan ikhlas menerima mengenai imbalan perbuatanku." Keadilan di dalam Islam demikian indah. Sehingga barang siapa mampu menegakkan keadilan terhadap dirinya, tidak akan sulit ia menegakkan keadilan terhadap orang lain. Karena itu sistematika di dalam ayat ini, pertama terhadap diri, kedua orang tua, keluarga yang jauh dan dekat, baru kepada yang lain. Tidakkah kita, para pemirsa pada umumnya, ikhwan akhwati rahimakumullah, para pakar hukum yang dalam dirinya tertanam iman dan Islam untuk bertanya, mengapa kami melalaikan tentang makna dan keadilan yang tersimpan di dalam khazanah iman kami, dan kami selalu berkiblat kepada keadilan yang bersumber kepada, sebutlah, negara yang asing dengan budaya kami. Alhamdulillah. Karena itu tepatlah bila mana Nabi berpesan, tahukah kalian, bila mana seorang hakim menegakkan keadilan dan ia percaya bahwa keadilan yang demikian itulah yang keluar dari hati dan mulutnya, bahwa sebagai manusia ia juga tidak luput daripada kekurangan dan kesalahan. Satu saat putusannya keliru, namun ia yakin bahwa itu adalah keadilan yang ditegakkannya. Contoh konkret bisa saya kemukakan. Dihukumnya seseorang sampai dengan hukuman mati dan telah dilaksanakan mengenai hukuman mati itu. Maka pada saat itu seakan Tuhan berkata, "Hakim, engkau adalah manusia biasa, tidak luput daripada kekurangan. Karena itu bila engkau telah melakukan putusan yang salah, jangan gelisah. Engkau kuberikan imbalan pahala karena telah berupaya menegakkan keadilan di dalam batas kemampuanmu." Salah satu putusannya, satu pahalanya ijtihad, dua adalah putusan karena ijtihad dan kebenaran. Akankah kita pada saat sekarang ini, para pemirsa, tidak ingin untuk merenung sejenak tentang penegakan keadilan di negara kita? Di mana-mana seakan timbul mengenai hasrat dari semua pihak. Di Surabaya terjadi mengenai keadilan yang kata mereka direkayasa sehingga terjadi ketidakadilan. Di Jakarta juga terjadi yang demikian.
Oleh karena itu kepada kita semua saya ingin untuk mengajak. Bila terjadi hal-hal seperti itu, jangan emosi, jangan engkau dikendalikan oleh setan. Tetapi istighfar kepada Tuhan seraya berkata, Ilahi Rabbi, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak percuma engkau jadikan ini ya Tuhan, kecuali ada hikmah. Kami lalai menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan kepadamu. Dan di dalam mengenai undang-undang kami, diperintahkan kepada hakim. Hei hakim, tegakkanlah keadilan itu dengan melafazkan sumpah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah barangkali seandainya dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin menghimbau kita semua untuk memahami makna keadilan dan berkeadilan di negara yang lahir dan ada. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, jangan kufuri rahmat itu. Kalau engkau kufuri, engkau akan membuat mengenai akibat. Tuhan menjauhkan kita dari berkat dan rahmatnya. Insya Allah, para pirsawan, ikhwan akhwati rahimakumullah. Saya sebut ikhwan dan akhwati rahimakumullah, karena saya merasa dipertalikan oleh ikhwan dan akhwat dengan dua kalimat syahadat. Dan kalimat inilah yang akan membuat kita insan yang selalu mempunyai prasangka yang baik terhadap apapun terjadi di antara pergantian siang dan malam. Terima kasih para pirsawan. Insya Allah jadilah ini ibadah pada saat kita melaksanakan mengenai sesuatu dalam Gema Fajar RCTI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.